Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmayanti dengan NIM 1930106021. Nah, baiklah, untuk kali ini kita akan membahas materi embriologi tentang pembentukan sistem urogenital. Nah, yang mana indikator pembahasan kita pada siang hari ini yaitu yang pertama pembentukan gonad, yang kedua pembentukan ginjal, yang ketiga adalah pembentukan dan diferensiasi saluran urogenital. Oke, kita langsung saja untuk membahas materi. Baik, kita langsung saja untuk membahas materi kita pada siang hari ini yaitu tentang pembentukan sistem urogenital. Nah, yang pertama kita akan melihat adanya ayat suci Al-Quran yang membahas tentang sistem urogenital ini. Nah, yaitu surah Al-Kahf ayat 16, yang mana arti dari ayat itu adalah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pertama yaitu tentang pembentukan gonad. Nah, gonad atau hormon kelamin yang merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh hormon gonadotropin atau dikenal juga dengan hormon GTH yang disekresikan oleh kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin, yaitu mengatur fungsi alat reproduksi adalah hormon FSH. Nah, pada setiap spesies tertentu hipofisis penting selama kehamilan atau masanya embrio di dalam kandungan. Nah, sedangkan umumnya kehamilan itu dapat berjalan tanpa adanya hipofisis. Mekanisme kerja hormon gonadotropin. Nah, mekanisme kerja hormon tropik atau adenohipofisis ini, misalnya hormon kelamin merupakan mekanisme hormon pada taraf selular tergantung pada jenis hormonnya. Nah, yang mana mengikuti salah satu mekanisme tersebut. Nah, hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan adanya perangsangan atau penghambatan untuk mengubah kecepatan sintesis atau siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP ini berfungsi sebagai mediator intraseluler untuk hormon tersebut atau untuk hormon yang bersangkutan. Nah, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon itu dapat terjadi. Nah, yang kedua itu ada pembentukan ginjal. Nah, ginjal itu merupakan organ sistem urinaria yang terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di luar rongga peritoneum. Setiap ginjal itu mempunyai panjang sekitar 6 sampai 7,5 cm dan ketebalannya itu sekitar 1,5 sampai 2,5 cm. Nah, pada orang dewasa kira-kira berat dari ginjal itu adalah sekitar 140 gram. Nah, ginjal terdiri atas struktur halus kurang lebih 1 juta nefron pada setiap ginjal pada manusia. Nah, siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel tersebut, dan efek akhirnya bergantung dari kapasitas serta fungsi dari sel tersebut. Nah, siklik AMP menyebabkan aktivasi enzim-enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sintesis protein dalam sel. Siklik AMP mempengaruhi kecepatan proses metabolisme. Siklik AMP terjadi sekitar 5 menjadi 5. Nah, AMP ini dikatalisis oleh enzim fosfodiesterase yang lumayan spesifik atau sangat spesifik. Nah, sehingga dengan demikian zat-zat yang menghambat enzim
fase dapat menyebabkan timbulnya efek yang seperti hormon atau mirip dengan hormon. Nah, tipe-tipe ginjal pada manusia itu yang pertama ada tipe protonefros. Nah, ginjal dengan tipe ini muncul pertama kali pada saat embrio. Nah, bentuknya bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit dari ginjal mempunyai satu nefrostoma yang bermuara ke dalam selom, memiliki glomerulus. Nah, sedangkan pada ikan dan amfibi hanya ada pada tingkat larva dan hilang saat hewan tersebut telah dewasa. Nah, sedangkan pada spesies reptilia atau reptil, aves dan mamalia tampak sementara pada embrio, kemudian akan segera menghilang setelah melewati fase embrio tersebut. Nah, ciri-ciri dari tipe ginjal protonefros ini adalah yang pertama, terdapat pada bagian leher hewan vertebrata. Yang kedua, hanya pada ikan yang dipertahankan sampai dewasa atau hanya terdapat pada ikan sampai dewasanya. Yang ketiga itu melakukan ultrafiltrasi darah yang dimasukkan ke coelom. Nah, silia menggerakkan cairan coelom ke dalam nefrostoma. Nah, melakukan reabsorpsi dan limbah dimasukkan ke dalam kloaka. Nah, sedangkan pada manusia berkembang mulai embrio berumur pada minggu keempat. Sel-sel mesenkim beragregasi di bagian leher embrio, tidak fungsional sebagai ginjal, segera dibentuk menjadi ligamen. Nah, protonefros ini dikaitkan ke ductus protonefros. Sel-sel agregat protonefros ini berdegenerasi. Nah, tipe ginjal yang kedua itu adalah tipe ginjal mesonefros. Nah, tipe ginjal ini berkembang sejak segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom. Nah, ekskresi dilakukan oleh glomerulus. Sedangkan pada ikan dan amfibi, ginjal tipe ini terus berfungsi hingga mereka dewasa. Nah, sedangkan pada spesies reptilia, aves dan mamalia, ginjal ini timbul setelah protonefros menghilang dan fungsi hanya selama fase embrio, kemudian menghilang juga. Nah, meskipun demikian, salurannya akan tetap ada dan berfungsi sebagai vas deferens pada spesies reptilia, aves dan mamalia ini. Nah, ciri-ciri dari ginjal tipe mesonefros ini adalah yang pertama, ginjal mesonefros ini hanya bertahan sampai dewasa kepada ikan dan amfibi. Yang kedua, banyak memiliki segmen nefron. Yang ketiga, pada manusia mesonefros ini mulai berkembang pada akhir minggu keempat, terletak pada bagian caudal protonefros. Mesonefros ini terdiri dari tubulus glomerulus dan tubulus mesonefros yang terbuka ke ductus mesonefros, tersusun dari ductus protonefros. Nah, saluran mesonefrosnya terbuka ke saluran kloaka. Selanjutnya mesonefros akan berdegenerasi, tetapi tubulus dan ductusnya merupakan derivat yang masih dipertahankan pada organisme dewasa. Nah, ada yang ketiga itu tipe ginjal adalah tipe ginjal metanefros. Nah, metanefros ini adalah ginjal yang tidak bersegmen, tidak memiliki nefrostoma, dan jumlah glomerulusnya itu sangat banyak. Ginjal ini dimiliki oleh reptil, aves, dan mamalia dan berfungsi terus selama organisme tersebut masih hidup. Jadi perbedaan mendasar dari ketiga tipe ginjal tersebut adalah segmen yang dimiliki dan jumlah nefrostoma dan beserta jumlah glomerulus yang terdapat di dalamnya.
Nah, tipe dari ginjal metanefros ini yang pertama bagian yang paling posterior, ginjal permanen pada reptil, apes dan mamalia mulai terbentuk sekitar embrio berumur 5 minggu, terbentuk dari kuncup ureterik dan mesenkim metanefrik. Nah, fungsional pada minggu ke-9. Urin dibentuk dan dikeluarkan ke cairan amnion mengandung sejumlah besar nefron pada ginjal ini. Yang ketiga, kita akan bahas tentang pembentukan dan diferensiasi saluran urogenital. Nah, perkembangan sistem genital berasal dari genital ridge yang terdiri atas sel-sel germinatif primitif. Nah, epitel, germinal, serta jaringan rete dan dari nefros. Nah, awalnya gonad bersifat bipotensi atau indiferen sehingga tidak bisa dibedakan antara ovarium dan testisnya. Genital ridge tersusun atas gamet atau sel induk benih, sel interstitial yang berasal dari mesodrem, dan epitel mesodrem merupakan pelapis genital ridge yang dibentuk oleh sekor. Genital ridge itu sendiri terdiri atas korteks yang pada jantan mengalami degenerasi, sedangkan pada betina korteks berkembang dan mengandung sel germinal betina atau oogonium yang akan membentuk ovarium. Yang kedua itu ada medula yang pada jantan itu membentuk tubuli seminiferi yang terisi sel germinal jantan atau spermatogonia dan jaringan interstitial testis, sedangkan pada betina tidak berkembang sama sekali. Nah, saluran genital pada jantan terbentuk dari ductus wall atau ductus mesonefros yang bagian anterior menjadi ductus epididymis dan bagian posterior sampai di kloaka menjadi vas deferens. Nah, sedangkan kelenjar prostat dan kelenjar Kocher atau glandula hypoureteralis berasal dari diverticulum endokrin uretra. Nah, yang dibungkus oleh jaringan pengikat dan otot dari mesenkim di sekitarnya. Kelenjar vesikula seminalis berasal dari diverticulum ductus wall dan penis berasal dari evaginasi endotrem yang terbentuk bersama dengan terbawanya sinus urogenitalis dari kloaka, sehingga penis itu mengandung ductus urogenitalis. Tahapan pembentukannya itu, yang pertama ada tahapan pertama itu adalah penyaringan atau filtrasi darah yang dilakukan oleh glomerulus pada darah. Yang tahapan yang kedua yaitu setelah urin primer disimpan sementara di kapsul Bowman, kemudian menuju saluran pengumpul. Nah, saluran genital betina terdiri ductus Muller yang berasal dari perkembangan ductus paramesophrydictus, dan kemudian menjadi saluran sendiri yang membentuk oviduct. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang pembentukan saluran urogenital pada siang hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.